将你们年轻一代人全部斩去。 Alur cerita, animasi Donghua. 都给我滚出来！ Chapter 1485. Dada ini agak berat, tapi tidak terlalu berat, tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Si Hao mengguncangnya sedikit, tetapi tidak mendengar suara apapun. Itu akan membusuk, terlihat sangat tua, tetapi juga sedikit bersinar. Itu adalah warna emas samar, pancarannya sangat kabur. Dia akhirnya mendapatkannya. Si Hao merasakan emosi besar melonjak dalam dirinya. Itu karena dia datang tepat untuk peti kayu ini, merebutnya dari tangan pohon umur panjang. Hal ini adalah sesuatu yang bahkan Shu Tuo dan Anlan perhatikan, selalu mengirim orang, tetapi pada akhirnya, mereka semua gagal. Sekarang, itu benar-benar mendarat di tangannya. Kenapa aku tidak bisa membukanya? Bahkan mempelajarinya sebentar, dia menemukan bahwa peti ini sangat aneh, tertutup rapat. Tidak ada cara untuk membukanya sama sekali. Tidak ada penutup, juga tidak ada kunci. Itu hanya satu tubuh. Setelah diperiksa lebih dekat, itu tampak lebih seperti balok padat dengan beberapa pola kuno yang diukir di atasnya. Itu memberikan perasaan yang sangat kuno. Pancaran emas samar dilepaskan tepat oleh pola-pola ini. Ada semacam perasaan misterius, seolah-olah makhluk-makhluk dari masa lalu yang tak berkesudahan menyampaikan beberapa jenis informasi kepada generasi selanjutnya. Si Hao memperluas kehendak surgawinya, mencoba memeriksa isinya, tetapi pada akhirnya, persepsinya terputus, sama sekali tidak dapat membongkar misteri peti itu. Dia mengerahkan sedikit kekuatan, menopang tangan kanannya dengan Imperishable Scripture, mencoba dengan kekuatan kasar. Namun, peti kayu busuk ini tidak bergerak sedikit pun, tetap sangat tangguh. Si Hao dengan ganas mengaktifkan darah esensi di tubuhnya. Kekuatan telapak tangan dan jari-jarinya sangat hebat, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak bisa merusak peti kayu sama sekali. Itu masih melepaskan cahaya keemasan yang kabur, bahkan tidak ada bekas yang tertinggal di permukaannya. Itu sudah hampir membusuk, jadi mengapa masih sesulit ini? Murid Si Hao seperti tombak, menusuk benda ini. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk membuka peti kayu ini? Dia benar-benar merasa ini sulit diterima. Jangan buang energimu lagi. Jika semudah itu dihancurkan, itu akan lama membusuk di kuburan itu. Apakah dia akan menunggumu untuk membukanya? Obat tua itu bersukacita dalam bencananya. Itu melakukan semua yang dia bisa. Mendapatkan peti itu sebagai obat abadi benar-benar tidak mudah. Namun sekarang, peti itu hilang. Jadi itu sangat marah. Misteri macam apa yang kamu ketahui? Cepat katakan padaku, tidak baik menyimpan semuanya sendiri. Si Hao berkata tanpa malu-malu. Aku belum pernah melihat manusia dengan kulit setebal milikmu. Obat abadi sangat marah. Saat ini, itu tidak akan berbicara bahkan jika dipukuli sampai mati. Si Hao juga tidak menghindarinya. Dia berpikir untuk dirinya sendiri. Saat ini, dia tidak tahu apa-apa, jadi lebih baik menyimpannya dulu dan menanganinya setelah meninggalkan tempat ini. Namun, yang membuatnya terkejut adalah bahwa tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak memiliki cara untuk menyimpan peti kayu busuk ini, tidak dapat menyimpannya di artefak magis spasial, juga tidak dapat menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Ini terlalu aneh. Semua kekuatan magis, kemampuan surgawi, dan hal-hal lain tidak efektif melawan peti ini. Itu sama sekali tidak terpengaruh. Ini benar-benar aneh. Mata Si Hao berputar dengan pancaran cahaya yang cemerlang, menjadi semakin berharap, ingin membuka peti ini. Dia tidak lagi mencoba mencari tahu, memegangnya di tangannya begitu saja, menunggu kesempatan untuk benar-benar mempelajarinya. Saudara Huang, benda apa ini? Anda tampak sangat tersesat saat melihatnya. Latar belakang seperti apa yang dimilikinya? Shen Ming berjalan mendekat. Dia sangat sensitif, rambut panjangnya yang merah menyala berkibar-kibar, sudut bibirnya sedikit melengkung ke atas. Wajahnya yang putih berkilau membawa senyum. Tidak banyak, hanya memikirkan beberapa hal. Si Hao menjawab dengan sangat tenang. Baru saja, dia diam-diam berbicara dengan obat abadi, jadi dia secara alami tampak sedikit linglung. Ksatria Undiat Emas melihat penampilannya yang linglung. Bisakah Anda membiarkan saya melihatnya? Peti ini terlihat sangat tua, namun pola-pola ini memberi seseorang perasaan pemahaman Dao yang aneh, kata Shen Ming. Si Hao mengutuk dalam hati. Dia tidak merasakan apa-apa bahkan ketika memegang dada ini di tangannya, tidak merasakan perasaan pemahaman Dao,
namun Shen Ming akan memahami Dao hanya dengan sekali pandang? Ini jelas omong kosong. Dia tahu bahwa pihak lain hanya merasakan keingintahuan terhadap peti ini, ingin mempelajarinya. Si Hao tidak menolak, tidak menyembunyikan apapun, dengan murah hati menyerahkannya, mengundangnya untuk memeriksanya. Itu benar-benar nyaman. Sambil membelai pola-pola ini, saya merasa seolah-olah saya akan naik, seolah-olah saya akan terbang ke surga. Mata indah Shen Ming menyipit, menggunakan jari-jari batu gioknya yang lembut dan lembut untuk terus-menerus membelai peti kayu yang busuk, benar-benar tergila-gila. Tubuhnya mengalir dengan cahaya warna-warni surgawi, energi esensi samar meresapi udara, membuatnya tampak tak tertandingi surgawi. Si Hao tidak tahu apakah dia melakukan ini dengan sengaja atau apakah dia serius. Apakah ada kebutuhan untuk bertindak? Dia merasa seperti tidak ada. Namun, mengapa Shen Ming bertindak seperti ini? Mungkinkah dia benar-benar mengalami perasaan pemahaman Dao? Ksatria undiat emas lainnya tercengang. Sanzang berjalan mendekat, mengangguk, merasa bahwa peti mati ini benar-benar luar biasa. Aneh, aku cukup terpesona dengan pola di dada ini, tapi untuk beberapa alasan, ketika aku dengan hati-hati merasakannya, aku merasa sedikit jijik pada peti itu. Shen Ming berkata pada dirinya sendiri. Ini membuat pikiran si Hao melompat. Mungkinkah peti kayu ini ada hubungannya dengan para ksatria undiat kuno? Ini hanyalah sesuatu dari bumi yang keji, bukan artefak kuno tanah suci tanah pemakaman. Terlebih lagi, dalam pertarungan Shutuo dan Anlan, raja pemakaman misterius itu tidak mengejar peti ini, tetapi lebih fokus untuk menyerang kedua raja itu. Bisakah Anda membiarkan saya melihatnya? Kata Sanzang. Ksatria undiat emas lainnya juga pindah, obat abadi yang mengikuti sisi Shen Ming juga mendekat, mengambang di kehampaan. Energi ungu melonjak, memperhatikan peti kayu ini. Ini membuat si Hao menggigil dalam hati. Dia khawatir obat itu mungkin menyadari sesuatu. Itu karena obat abadi telah hidup terlalu lama, pengalamannya hebat dan luas, mengetahui terlalu banyak. Itu hanyalah perpustakaan pengetahuan yang hidup. Terlebih lagi, karena obat abadi di sisinya mengetahuinya, apalagi menganggapnya penting, maka tangkai lainnya juga tidak akan mengabaikan peti kuno ini. Dia dengan cepat mentransmisikan suara, memberitahu obat lama di pundaknya sendiri tentang kekhawatirannya. Tenang, itu tidak tahu apa ini. Pohon umur panjang tetap tenang, tidak peduli sama sekali tidak peduli dengan jenis pemeriksaan ini. Mengapa? Si Hao bertanya. Sebelum kuburan besar berwarna merah tua terbelah, bahkan aku tidak tahu bahwa ada peti kayu yang membusuk di dalamnya. Itu menjawab. Kamu bahkan tidak tahu apa itu, namun kamu masih berjuang denganku untuk itu? Si Hao sangat marah. Obat tua ini benar-benar tidak tulus, merampas barang-barangnya di tengah jalan. Aku tidak tahu bentuknya, tapi aku tahu barang di dalamnya sangat penting. Pohon umur panjang ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi menutup mulutnya, tidak mau mengungkapkan apapun. Benar saja, setelah tangkai obat itu mendekat, itu tidak mengungkapkan apa-apa. Sanzang memegang peti kayu di tangannya, reaksinya sama seperti Shen Ming, sangat terkejut dengan pola ini. Dia juga merasakan dorongan untuk memahami Dao, tetapi tidak begitu menyukai peti kayu itu sendiri. Ini ada hubungannya dengan ksatria mayat hidup. Si Hao sekarang yakin. Namun, dia tidak begitu yakin. Apakah ini sesuatu dari bumi pemakaman? Hanya bisa dikatakan bahwa pola di dada kemungkinan besar diukir oleh makhluk alam pemakaman. Jangan bilang ada sesuatu yang disegel di dalam, pikir si Hao. Anlan dan Shutuo selalu mencari keberadaan tingkat tinggi yang sekilas itu. Mungkinkah ini terkait dengan ini? Jika itu adalah pekerjaan para undead knight, sesuatu yang tidak diketahui tersegel di dalamnya, maka ini akan menjelaskan mengapa kedua golden undead knight menyukai pola itu, tetapi membenci kayu itu sendiri. Mungkin yang mereka benci adalah apa yang ada di dalam peti kayu itu. Lagi pula, saudara laki-laki Dao sangat tangguh, sebenarnya memiliki jenis harta karun ini. Sanzang berkata sambil menghela nafas, jelas cemburu. Si Hao tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa, karena dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Jika dia ditanya tentang rahasia peti ini, akan sulit baginya untuk menjelaskan apapun. Orang-orang ini tidak bertanya lebih jauh, karena setiap ksatria mayat hidup memiliki rahasia mereka sendiri. Pada saat yang sama, mereka merasa sedikit menahan rasa takut terhadap si Hao, merasa seperti dia pasti keturunan raja pemakaman. Ayo bersiap untuk memancing artefak mayat hidup. Pada saat ini, seseorang berbicara,
memberitahu semua orang bahwa ada perubahan abnormal pada Burial Abyss. Benar saja, energi kacau melonjak, kabut menyebar. Gelombang fluktuasi aneh ditransmisikan, melepaskan pancaran yang menyeramkan. Abis pemakaman telah dibuka, semuanya hati-hati. Seseorang berteriak keras. Ini tampaknya menjadi masalah yang sangat serius. Banyak orang membawa artefak pemakaman, mulai berjaga-jaga. Jurang hitam besar itu sangat luas, seolah-olah terhubung dengan batas dunia. Itu mengeluarkan suara yang memekakan telinga, sejumlah besar cahaya warna-warni melonjak dari kedalaman jurang hitam. Itu sangat suci dan surgawi, sangat tak terbatas, seolah-olah alam kuno telah dibuka. Ini adalah dunia besar yang tidak bisa dipahami. Ini jelas merupakan bumi pemakaman, sangat aneh, seharusnya ada kabut dunia bawah dan hal-hal lain. Namun, mengapa begitu mempesona dan cemerlang sekarang? Ini sangat aneh. Itu karena saat Si Hao melanjutkan, dia mendengar diskusi orang-orang ini. Kabut hitam di sini sangat menakutkan, begitu seseorang bergegas, bahkan para ksatria mayat hidup tidak dapat bertahan. Namun, saat ini, apa yang dia lihat benar-benar berbeda dari apa yang dia harapkan. Kekuatan hidup yang bersemangat melonjak dari tempat ini, serta jenis fluktuasi samar yang dilepaskan, seolah-olah sebuah pesan sedang dirilis, mencoba tiba setelah melintasi sungai waktu yang tak berujung. Saat ini, semua orang merasa khawatir dalam hati. Semuanya berbeda kali ini, kita benar-benar menyaksikan keajaiban. Kecemerlangan ini belum pernah muncul sebelumnya. Kebanggaan surga yang tak tertandingi akan segera lahir. Mungkin raja pemakaman baru akan muncul di dunia pemakamanku. Seseorang berbicara, sangat kacau. Ketika Si Hao mendengar ini, emosi besar naik dan turun dalam dirinya. Ada beberapa raja pemakaman yang bukan makhluk tanah pemakaman, melainkan berasal dari tempat ini. Apa yang sedang terjadi? Si Hao sangat terguncang, sangat terkejut. Itu karena barusan, kata-kata Golden Undead Knight benar-benar membuatnya terpana. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa diabaikan, itu melibatkan terlalu banyak. Di masa lalu, dia tidak pernah mengerti ksatria mayat hidup, tetapi hari ini, dia terus belajar tentang rahasia mereka. Sangat sulit baginya untuk tenang, sulit baginya untuk mengendalikan keinginannya yang kuat untuk melihat ini. Omong kosong macam apa yang kamu semburkan? Bagaimana mungkin raja pemakaman lahir di sini? Sanzang memarahi, ekspresinya sangat serius, matanya tajam, jelas kesal dengan ini. Jangan bicara sembarangan jika kamu tidak tahu segalanya. Ini sama dengan jenis ketidakhormatan terbesar terhadap raja pemakaman. Jika kamu tidak menjaga dirimu sendiri, satu pikiran dan seluruh klanmu akan musnah. Shen Ming juga memarahi. Wajah ksatria mayat hidup itu segera memucat, dengan cepat menutup mulutnya, tidak berani mengatakan lebih banyak. Dia adalah ksatria undead emas yang berasal dari keluarga yang sangat kuat dan kuno. Semua anggota klan menantang surga. Mereka dikenal sebagai klan yang tidak dapat binasa. Namun, di hadapan raja pemakaman yang tak tertandingi, ini bukan apa-apa. Raja pemakaman biasanya tidak muncul di dunia ini selama bertahun-tahun, tetapi begitu mereka mengambil tindakan, semua kehidupan akan musnah, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Ksatria undead emas lainnya semua menggigil dalam hati, tidak berani berbicara secara acak. Itu karena meskipun mereka mendengar beberapa rumor, mereka belum terbukti sama sekali. Sementara itu, Shen Ming dan Sanzang benar-benar keturunan raja pemakaman. Sejak mereka berbicara, jelas bahwa asal-usul raja pemakaman tidak dapat dipertanyakan. Itu bukan masalah besar bahkan jika aku memberitahu kalian semua. Sulit untuk mengatakan apakah kekuatan hidup di sini adalah berkah atau bencana bagi ksatria undead. Itu belum tentu terkait dengan kelahiran raja pemakaman. Shen Ming berkata dengan nada keras. Namun, saya dengan jelas mendengar bahwa tempat ini menghasilkan kehidupan sebelumnya. Seorang gadis kecil berbicara, bergumam pelan. Dia sedikit lebih dari 10 tahun, cantik dan lembut, tidak takut pada Sanzang dan Shen Ming. Itu telah menghasilkan keberadaan yang tak tertandingi sebelumnya. Tetapi apakah mereka adalah raja pemakaman atau bukanlah sesuatu yang harus kalian semua pikirkan. Jika Anda tidak mengerti, konsultasikan dengan leluhur keluarga Anda sendiri ketika Anda kembali, kata Shen Ming. Si Hao tidak mengatakan apa-apa, hanya mendengarkan dengan amah. Hal-hal ini sangat menakutkan. Dia mempelajari beberapa rahasia yang mengejutkan. Sepertinya tempat ini benar-benar istimewa, membawa rahasia yang luar biasa. Burial Abyss hitam melonjak, semua jenis warna cemerlang melonjak.
Energi esensi samar menyebar, naik di sepanjang pintu masuk gua yang luas, membuat tempat ini semakin cemerlang. Saat ini, Si Hao bukan satu-satunya yang terkejut, bahkan para ksatria mayat hidup ini tercengang, menatap tempat ini dengan linglung. Cahayanya terlalu cemerlang, terbit seperti matahari satu demi satu. Kegelapan terpotong, energi kacau keluar. Jurang pemakaman yang besar ini sekarang tampak agak kabur, tidak ada lagi kegelapan mutlak di dalamnya. Sebenarnya ada cahaya yang sebentar bisa meneranginya. Ini adalah cahaya abadi. Mata Si Hao berkontraksi, fokus pada jurang maut. Tempat ini terlalu aneh. Mengapa aura Dao abadi muncul di wilayah ksatria mayat hidup bawah tanah? Jenis cahaya ini sangat indah dan surgawi, melebihi berbagai tanah murni, membuat jurang hitam besar yang awalnya kusam dan sepi melonjak dengan kekuatan hidup yang besar. Benar-benar ada makhluk yang akan bergegas keluar. Suara Golden Undead Knight benar-benar bergetar. Dia hanya tidak berani percaya apa yang dia lihat, sebenarnya akan menyaksikan keajaiban. Itu karena ada desas-desus bahwa begitu makhluk muncul di sini, itu akan menjadi peristiwa besar yang memiliki efek yang sangat lama dan mendalam. Ada beberapa makhluk yang sangat kuat di luar imajinasi. Tiba-tiba, keruntuhan surga terjadi. Garis-garis cahaya yang keluar dari jurang pemakaman terlalu cemerlang, bahkan menyebarkan kabut kekacauan utama. Hujan cahaya tak berujung mengalir keluar, semua pancaran abadi memenuhi tempat ini. Ruang di sekitarnya runtuh, diledakkan oleh garis-garis cahaya ini. Kemudian, gelombang aura yang sangat menakutkan menyebar. Semua ksatria undead emas tercengang. Mereka sedang menyaksikan keajaiban. Di bawah jurang hitam besar, kekuatan hidup yang berkembang meletus, seolah-olah sebuah dunia kuno sedang didirikan. Ada makhluk yang menyerang, ingin melarikan diri. Ledakan besar yang mengguncang dunia meletus. Sebuah pintu muncul di jurang hitam, terhubung ke tempat ini. Setelah cahaya abadi melonjak, tempat itu pertama-tama kembali ke kegelapan, dan kemudian mulai cerah dan memudar terus-menerus. Ada semacam kekuatan yang saling berhadapan, terjalin. Si Hao terkejut, karena dia merasakan deja vu, sedikit perasaan yang akrab. Dia membuka mata surgawinya, menatap ke arah itu. Saat cahaya berkelap-kelip, setelah kekosongan burial abis terbuka, dia melihat ruang hitam, melihat kilauan, menyaksikan sangkar yang tidak jelas. Sayangnya, sebelum dia bisa melihat dengan cermat, seberkas cahaya melintas. Benar-benar ada makhluk yang berjuang bebas, dan kemudian bergegas keluar dari dalam lorong itu. Ada keberadaan yang tak tertandingi yang akan turun. Seorang ksatria undead emas berteriak. Itu, roh primordial. Ekspresi Sanzang menjadi serius. Itu adalah roh primordial, hanya saja, itu terlalu kuat, seperti matahari. Itu benar-benar terbakar dengan ganas, seperti nyala api yang mengamuk, seolah-olah energi kesadaran surgawi melonjak. Demi membebaskan diri dan berjuang, ia membakar dirinya sendiri, melepaskan kekuatan tanpa akhir. Itu tempat itu. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia sangat terguncang, karena dia yakin perasaan yang dia rasakan sebelumnya tidak salah. Dia pernah ke tempat itu sebelumnya. Ketika Si Hao mengolah energi abadi saat itu, dia hampir mati, tubuh dan jiwanya hampir terhapus. Sementara itu, ada waktu lain di mana roh primordialnya bahkan meninggalkan tubuhnya, memasuki ruang gelap. Di tempat itu, seolah-olah dia menyaksikan reinkarnasi itu sendiri, seolah-olah dia melihat penjara hitam satu demi satu. Sementara itu, dia sendiri juga terjebak di sana. Jika bukan karena anak suci kuno menyerangnya, melantunkan kitab suci bumi ke-10 surga, secara tak terduga memanggil jiwanya kembali, dia akan berada dalam bahaya saat itu. Itu adalah perjalanan yang ajaib. Sulit bagi Si Hao untuk mengatakan apakah itu asli atau palsu. Sekarang, dia yakin bahwa roh primordial ini berasal dari penjara hitam. Sebuah makhluk melarikan diri. Kenyataannya, itu bukan pertama kalinya dia melihat hal seperti itu. Selama perebutan kekuasaan dari 3.000 provinsi, ketika dia bertarung melawan Ning Chuan, 10 Raja Mahkota dan yang lainnya, dia telah melihat hal serupa dari reruntuhan kuno abadi. Pada saat itu, ketika kekosongan terbelah, ada seberkas roh primordial yang melarikan diri, seluruh tubuhnya terbakar, hampir hancur. Pada akhirnya, ia bergegas ke istana kuno misterius bernama Bimbingan. 2. Mata Si Hao berkontraksi, menatap burial abis, gelombang besar melonjak di dalam dirinya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa,
hanya menonton tanpa bergerak sama sekali. Saat itu, ketika dia terjebak dalam kegelapan, ada banyak penjara. Si Hao sebelumnya melihat sungai waktu kuno, melihat sangkar hitam melayang satu demi satu di sepanjang itu. Itu adalah pemandangan yang sangat misterius. Hari ini, dia merasakan aura yang familiar. Pikiran Si Hao mengembara kemana-mana. Jelas bahwa makhluk ini sangat kuat di luar imajinasi, tetapi juga membayar harga yang luar biasa. Demi melarikan diri, itu menyulut dirinya sendiri, menggunakan kekuatan terbesarnya. Itu melewati kegelapan, menyebarkan hujan cahaya, menembus kekacauan utama, bergegas keluar dari jurang yang dalam. Segera ada ksatria undiat emas yang membungkuk, karena ada beberapa yang selalu sangat percaya pada legenda itu, ingin menyambut keberadaan ini. Namun, sesuatu yang disesalkan terjadi. Roh primordial yang sangat kuat itu dengan cepat layu, kecemerlangan yang cemerlang terpecah menjadi beberapa bagian. Semangat primordialnya benar-benar meledak. Pada akhirnya, langit dan bumi menjadi redup. Semangat primordial itu berhenti menyala. Meskipun berjuang keluar, itu masih menuju kehancuran. Si Hao merasa terlalu banyak rahasia. Dia tidak bisa melihat kebenaran dengan jelas. Pada saat yang sama, ia juga mengembangkan asosiasi yang tak terhitung jumlahnya. Tanah kegelapan itu, hubungan macam apa yang dimilikinya dengan Burial Abyss? Itu karena menurut legenda ksatria mayat hidup, ini bukan pertama kalinya tempat ini menghasilkan makhluk. Selain itu, ada makhluk kuat yang, setelah berjuang bebas dari jurang pemakaman, menuju ke kedalaman wilayah pemakaman kuno. Mereka dicurigai sebagai eksistensi yang sebanding dengan Raja Pemakaman. Kalau tidak, mengapa ada ksatria undiat emas yang percaya bahwa keajaiban ini berarti kelahiran ksatria undiat baru? Tepat pada saat ini, dari jarak tak berujung, seolah-olah itu datang dari Cakrawala, juga seolah-olah dari kedalaman dunia bawah, sebuah suara ditransmisikan, itu sangat tua dan tidak jelas. Ketika suara itu terdengar, di mana roh primordial itu keluar, ada sedikit cahaya keemasan yang muncul. Meskipun sangat tersebar dan tipis, hanya beberapa energi yang tersisa, itu masih bergema. Bintik-bintik cahaya keemasan ini seperti potongan kain, berkibar ke kejauhan menuju sumber suara. Itu tidak bergerak sendiri, melainkan dipimpin oleh sesuatu. Apa maksud dari kata-kata itu? Si Hao bertanya pada pohon umur panjang. Aku tidak tahu. Pohon tua itu benar-benar menggelengkan kepalanya. Selain itu, Si Hao memperhatikan bahwa bahkan Shen Ming, San Zhang, dan ksatria undiat emas lainnya bingung, tidak tahu apa artinya sama sekali. Mereka hanya yakin bahwa suara itu berasal dari nada bawah tanah, sumbernya sangat jauh. Suara kuno itu terus terdengar, seolah memanggil jiwa, membimbing cahaya yang tersisa ke kejauhan. Jelas bahwa roh primordial telah dihancurkan. Sekarang, bintik cahaya yang tersisa hanya bisa menampilkan sedikit jejak ingatannya. Adakah eksistensi kuat yang ingin mendapatkannya? Jangan bilang itu monster yang melarikan diri dari penjara hitam yang memanggil jiwa. Si Hao tiba-tiba berpikir. Dia merasakan sakit kepala. Apa yang ada di dalam tanah pemakaman kuno? Itu benar-benar membuat satu orang bingung. Itu terlalu aneh, pada saat yang sama membuat orang merasa khawatir dan takut. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.